Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas hasil studi mengenai penerapan pembelajaran bilingual di SD Budi Mulia II, Bantul. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran bilingual di bawah bimbingan Bapak Andi Dian Rahmawan, MA. Pembahasan dalam video ini mengangkat 3 sudut pandang, yaitu perspektif guru, perspektif orang tua siswa, dan pengalaman langsung siswa selama mengikuti program bilingual. Tujuan dari penyajian video ini adalah untuk memberikan gambaran lengkap mengenai bagaimana sistem bilingual diterapkan di sekolah dasar, apa saja dampak positifnya, tantangan yang muncul, serta bagaimana dukungan sekolah dan keluarga dapat meningkatkan keberhasilan program. Melalui studi kasus ini, kita dapat memahami peran penting pembelajaran bilingual dalam mempersiapkan siswa menghadapi tuntutan global, serta tetap menjaga identitas bahasa dan budaya bangsa. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi dari narasumber, perkenalkan saya Elisa Putri Novitasari dengan nomor mahasiswa 3 digit terakhir 064. Saya mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya bersama Ibu Rustini SPD selaku narasumber pada kesempatan kali ini, di mana beliau adalah salah satu guru yang mengampu atau yang mendidik di SD Budi Mulia II, Bantul. Mari kita lanjutkan pembahasan dari narasumber berikut. Bahwa bagi guru, tujuan program bilingual bukan hanya meningkatkan kemampuan bahasa siswa, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk mampu bersaing di era global. Dalam praktiknya, guru menggunakan bahasa Inggris dalam instruksi harian. Misalnya, pada saat memberikan perintah sederhana, greeting, maupun ketika menjelaskan konsep dasar materi pelajaran, khususnya matematika dan sains. Bahasa Indonesia tetap digunakan untuk memastikan pemahaman siswa terhadap materi inti. Perpaduan fleksibel antara dua bahasa inilah yang menjadi ciri implementasi bilingual di sekolah. Guru juga merasakan banyak perubahan positif sejak program ditetapkan. Siswa terlihat lebih antusias, lebih percaya diri, dan berani mencoba menggunakan bahasa Inggris dalam komunikasi sehari-hari. Selain itu, guru melihat adanya peningkatan kemampuan kosakata, keluasan berpikir, serta kemampuan memahami istilah ilmiah dalam mata pelajaran tertentu. Namun, guru juga menghadapi beberapa kendala. Perbedaan kemampuan dasar bahasa Inggris di antara siswa menjadi tantangan yang perlu ditangani dengan diferensiasi pembelajaran. Guru juga memerlukan sumber belajar bilingual yang memadai dan fasilitas pendukung yang lengkap. Selain itu, tidak semua orang tua memiliki kemampuan untuk mendampingi anak belajar dua bahasa di rumah. Hal ini mempengaruhi perkembangan siswa. Untuk meningkatkan efektivitas program bilingual, guru merekomendasikan pelatihan intensif bagi pendidik, penyediaan kurikulum bilingual yang standar, serta peningkatan kerjasama antara sekolah dan orang tua. Dari perspektif guru, pembelajaran bilingual mampu meningkatkan profesionalisme pendidik, sekaligus memberi kontribusi positif bagi perkembangan akademik dan karakter siswa. Selanjutnya narasumber dari orang tua wali murid. Di sini saya bersama Ibu Yuna selaku orang tua dari Kinara. Berikut pembahasan yang akan disampaikan oleh Ibu Yuna. Orang tua memandang bahwa pendidikan bilingual merupakan kebutuhan penting di era global. Mereka memilih menyekolahkan anak di sekolah bilingual karena percaya bahwa kemampuan menguasai dua bahasa mampu membuka peluang lebih luas di masa depan. Sebagian besar orang tua berharap anak dapat berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
tidak hanya dalam konteks sosial, tetapi juga dalam konteks akademik. Dari pengalaman selama mengikuti pembelajaran bilingual, orang tua melihat bahwa anak mulai terbiasa mendengar dan menggunakan perintah dalam dua bahasa. Meskipun pada awalnya ada rasa bingung, anak secara perlahan mulai bisa menyesuaikan, bahkan menunjukkan antusiasme ketika mempraktikkan bahasa Inggris di rumah. Orang tua juga melihat dampak positif lain, yaitu meningkatnya rasa percaya diri anak saat presentasi, bertambahnya kosakata, dan mulai adanya keberanian berkomunikasi dengan guru menggunakan bahasa Inggris. Namun demikian, pembelajaran bilingual juga menghadirkan tantangan. Beberapa orang tua mengaku kesulitan membantu anak belajar di rumah karena materi pelajaran menggunakan istilah bahasa Inggris. Ada pula anak yang merasa terbebani ketika harus memahami dua bahasa sekaligus, terutama istilah akademik. Karena itu, orang tua berharap agar sekolah meningkatkan pendampingan dan komunikasi, terutama bagi keluarga yang membutuhkan bantuan tambahan dalam mendukung perkembangan anak. Meskipun terdapat beberapa kendala, mayoritas orang tua tetap mendukung program bilingual dan percaya bahwa manfaatnya lebih besar daripada tantangannya. Dengan perencanaan yang matang dan dukungan sistem yang kuat, orang tua yakin bahwa program bilingual layak diterapkan lebih luas di Indonesia. Selanjutnya, narasumber yang terakhir ada Kinara, di mana Kinara adalah salah satu siswi kelas 3 yang berprestasi. Berikut penjelasan menurut Kinara. Menurut Kinara, siswa SD Budi Mulia II mengungkapkan pengalaman belajar yang menyenangkan dalam lingkungan bilingual. Pembelajaran tidak hanya dilakukan melalui ceramah, tetapi juga melalui permainan, aktivitas kelompok, dan interaksi dalam dua bahasa. Hal ini membuat siswa merasa lebih santai dan tidak merasa tertekan, meskipun menggunakan dua bahasa berbeda dalam proses belajar. Beberapa siswa menyampaikan bahwa mereka merasa nyaman berada di sekolah, bahkan ada yang merasa betah dan enggan pulang karena suasana belajar yang menyenangkan dan ramah. Siswa mampu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam percakapan sederhana, serta dapat memahami instruksi guru. Menariknya, siswa juga menunjukkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Jawa yang menunjukkan bahwa pembelajaran bilingual tidak menghilangkan identitas budaya lokal. Bagi siswa, mata pelajaran yang paling disukai adalah sains. Mereka merasa materi sains menarik dan penggunaan istilah sains dalam dua bahasa membantu mereka menghubungkan konsep dengan lebih baik. Namun, ada siswa yang menyatakan tidak nyaman ketika kelas menjadi terlalu ramai. Suasana yang selalu bising membuat mereka sulit berkonsentrasi saat belajar dalam dua bahasa. Secara keseluruhan, dari sudut pandang siswa, pembelajaran bilingual tidak hanya membuat pelajaran yang lebih menarik, tetapi juga membangun kepercayaan diri dan memperluas kemampuan komunikasi mereka. Terima kasih telah menyimak pemaparan mengenai penerapan pembelajaran bilingual di SD Budi Mulia II Bantul. Dari ketiga sudut pandang, yaitu guru, orang tua, dan siswa, kita dapat menyimpulkan bahwa program bilingual memberikan dampak positif yang luas, tidak hanya meningkatkan kemampuan bahasa, tetapi juga membangun kepercayaan diri, kesiapan global, serta lingkungan belajar yang interaktif dan menyenangkan. Namun demikian, keberhasilan program bilingual memerlukan perencanaan matang, kompetensi guru yang memadai, dukungan orang tua, serta fasilitas pembelajaran yang mendukung. Melalui kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat pendidik, implementasi bilingual dapat terus dikembangkan dan menjadi strategi pembelajaran berkelanjutan bagi generasi muda Indonesia. Semoga kajian video ini memberikan manfaat, inspirasi, dan wawasan baru mengenai pentingnya pembelajaran dua bahasa pada tingkat sekolah dasar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.